Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang tadi kita masih diberikan nikmat untuk bertemu, bertatap muka walaupun dalam tempat yang berbeda. Tapi kita harus bersyukur dengan adanya nikmat ini, walaupun pertemuan ini jauh di mata, kalau pepatah mengatakan, dan dekat di hati. Tapi kita harus tetap bersemangat dalam menghadapi cobaan atau pandemi yang mewabah seperti virus corona ini. Karena apa? Karena kita harus melakukan physical distancing, social distancing, dan PSBB agar kita bisa memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Maka dari itu pembelajarannya harus seperti ini. Jadi Bapak di sini, kalian di sana, gitu, untuk jarak jauh. Jadi pembelajarannya daring dalam jaringan. Tapi kita tetap harus semangat. Dan pada kali ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam, melanjutkan pembelajaran yang kemarin kita sudah pelajari. Dan sekarang kita belajar PAI, yaitu pelajaran 3 atau bab 3 tentang perilaku terpuji. Yang mana tentang perilaku terpuji ini ada 2 poin. Nah, yang pertama yaitu indahnya bekerja sama, dan yang kedua yaitu saling tolong menolong. Namun pada kali ini kita hanya poin yang pertama saja dulu, atau poin ke-1, yaitu indahnya bekerja sama. Apa sih arti kerjasama? Kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Kenapa kita harus bersama-sama? Karena setiap pelajaran atau setiap pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama atau bekerja sama antara yang satu dengan yang lain, maka itu akan lebih mudah, itu lebih cepat. Nah, kerjasama dalam hal apa? Nah, kerjasama di sini dalam hal yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Yang seperti apa hal yang positif? Misalkan apabila dilakukan di dalam kelas pekerjaan yang positif, misalkan bersih-bersih, nyapu bareng, makanya diadakannya jadwal piket. Seperti apa? Seperti itu, agar kita lebih cepat, lebih ringan, dan lebih mudah. Kalau di kelas. Kalau di rumah, bagaimana kalau di rumah? Kalau di rumah yaitu kerjasamanya dengan keluarga, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Seperti apa kerjasamanya? Kalau dengan orang tua, misalkan orang tua menyuruh kita untuk membelikan sesuatu ke warung, maka itu salah satunya kerjasama kepada orang tua. Dan kita jangan sekali-kali mengatakan ah atau ih. Karena apa? Karena itu dibenci oleh Allah. Wala taqul lahuma uff, kata Allah. Jangan sekali-kali engkau mengucapkan ah atau ih. Kalau sudah diperintahkan oleh orang tua, langsung kerjakan.
kecuali perintahnya yang tidak baik. Misalkan diperintah untuk mencuri, nah itu baru. Jadi kita harus memilah dan memilih. Selagi pekerjaan atau perbuatan itu baik untuk kita dan untuk orang tua kita dan tidak melanggar hukum, maka itu harus kita laksanakan. Karena orang tua kita tidak boleh dibantah. Kecuali kalau kitanya lagi sakit, ya baru itu bilang ke orang tua, mohon maaf dengan baik, tapi dengan baik-baik. Mohon maaf, saya lagi sakit, lagi lemes, gitu. Ya. Mungkin itu ada toleransi. Kemudian bekerja sama dengan kakak juga, atau misalkan adik di rumah itu seperti apa? Sama, kan rumah juga suka kadang-kadang kotor, gitu ya. Suka kadang-kadang acak-acakan, apalagi ada adik atau bayi, gitu ya. Itu pasti rumah itu akan ada kotornya, ada acak-acakannya, karena ada aktivitas di situ. Kecuali kalau nggak ada aktivitas, acak-acakan sih enggak, tapi kotor mah insya Allah pasti ada. Gitu. Karena yang namanya debu, kemudian banyak lubang, gitu, terbawa oleh angin, itu pasti. Kalau kotor pasti. Makanya itu kerjasamanya yaitu dengan cara bareng-bareng membersihkan. Misalkan, yuk adik yang nyapu, kakak yang ngepel, misalkan gitu. Atau sebaliknya, atau kepada kakak juga seperti itu ya. Itu untuk kerjasama di rumah. Kerjasama dimanapun juga, misalkan di masyarakat juga sama. Untuk kerjasama, misalkan ada pembangunan masjid, yuk ketika mau ngecor atau misalkan mau mendirikan masjid atau merehab masjid, yuk kita bareng-bareng. Kalau kerja sama antara yang satu dengan yang lain, itu akan cepat selesai. Dimanapun itu akan mudah, itu akan ringan. Itu dampak atau akibat dari kerjasama. Tapi jangan sekali-kali kerjasama dalam hal yang negatif. Misalkan mencuri, kerjasama. Merampok, kerjasama. Ngejailin orang, kerjasama juga. Maka bukan pahala yang didapat, akan tetapi dosa. Bahkan itu melanggar hukum. Kalau melanggar hukum, mana dosa? Kita tanggung. Kemudian dapat hukuman dari penegak hukum juga, bisa dipenjara katanya. Makanya jangan sekali-kali berbuat hal yang negatif, apalagi yang direncanakan, dan itu hukumannya ya lebih berat. Jangankan yang tidak direncanakan, hal yang negatif itu suka ada aja dalam kehidupan kita. Makanya jangan sekali-kali kita merencanakan hal yang negatif. Nah, itu untuk kerjasama. Apa manfaat kerjasama? Nah, manfaat kerjasama itu tadi. Jadi membuat segala pekerjaan akan mudah, membuat segala pekerjaan akan ringan, membuat segala pekerjaan akan cepat selesai. Itu manfaatnya. Makanya kita dianjurkan untuk bekerja sama. Ingat tadi itu, jangan bekerja sama dalam hal yang negatif. Sama di sekolah juga, bekerja sama yang negatif itu seperti apa? Seperti misalkan ketika ulangan, yang satunya tidak tahu, si A tidak tahu, kemudian nyontek ke si B, saya minta soal nomor sekian. Nah, itu juga tidak boleh, kerjasama yang tidak baik. Gitu ya. Si B juga minta soal ke si A yang nomor sekian misalnya. Nah, itu kerjasama yang tidak baik. Lantas bagaimana kerjasama yang baik dalam belajar?
kalau lagi belajar. Nah, kemudian setelah belajar masih ada yang belum paham. Nah, si A bertanya kepada si B, B, tolong saya belum paham di bagian ini, apa maksudnya? Diajarin sama si B. Itu baru namanya kerjasama yang baik. Bukan sewaktu ujian atau latihan soal malahan minta jawabannya. Itu kerjasama yang kurang baik. Mungkin cukup sekian untuk kerjasama ini. Mudah-mudahan dapat difahami dan dimengerti. Kalau misalkan ada yang belum difahami atau belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Oke, sekian dari Bapak. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.